komposer itu memang istilah umum bagi mereka yang memang berkemampuan bermusik dan menciptakan karya sendiri. Penontonnya waktu itu 3.650.000. Banyak banget ya ibu-ibu pengajian datang untuk nonton ayat-ayat cinta gitu. Waktu itu begitu. Aku merasa itu memang takdir ya gitu. Tetap selain oke, kita skill udah punya nih semua segala macam. Tetap Allah juga yang menentukan. Tetap teguh. Aku mau jadi penata musik film. Semua proses itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Semua film dengan Mas Hanung itu buat aku berkesan. Setiap film yang diproduksi itu pasti punya tantangan produksi tersendiri. Director is the one who tells the story. Jadi sutradara itu adalah orang yang bercerita. Jadi menceritakan itu melalui film. Harusnya aku dapat Piala Citra. Cuman nggak jadi. Kenapa? Karena dewan juri diganti. Miris ya. Tia Subiakto, selamat datang. Terima kasih Kang Ridwan. Sayang, makasih sudah bersedia hadir di sini. Mau sharing buat sobat Kang Ridwan. Siap. Nah, sobat Kang Ridwan mungkin sudah sering dengar ya nama Tia Subiakto ya, terutama kalau lagi beres film ya biasa suka dimunculin ya. Yang film iya, terus ibu-ibu juga iya. Jadi ini karyanya banyak ya, saya jadi bingung nih mau ngebahas yang mana. Pertama komposer ya, penyanyi iya, terus apa lagi? Penulis iya. Penulis iya, apa lagi? Apa ya? Banyak sih kayaknya ya. Saking banyaknya ya. Nah, yang saya pernah menarik juga, nanti kita bahas ya. Pernah turun 40 kg ya? Oh iya, itu ya pernah. Pernah ya? Pernah kan? Pernah. Oke, sekarang yang bicara komposer dulu lah ya. Sekarang kesibukannya apa dulu nih, Mbak? Oke, kesibukan aku masih mengerjakan musik film. Terakhir film yang dikerjakan adalah 172 Days. 172 Days. Ya, itu di tahun lalu. Kemudian sekarang juga lagi rajin ngeluarin single karena memang lagi mengasah nyanyi-nyanyinya lah gitu. Single sendiri ya? Iya. Single sendiri. Ya kan nyiptainnya sendiri, ditemani suami gitu. Iya. Alhamdulillah punya suami yang satu bidang. Cepet ya jadinya ya. Iya. Nanti kita bahas itu. Terus apa lagi? Terus kemarin-kemarin memang sempat mengajar tentang musik film. Sempat ngajar? Iya, aku sempat menjadi dosen di salah satu universitas. Mengajar kelas elektif musik film. Kayaknya tahun ini juga mau buka kelas lagi sih gitu. Karena memang banyak sekali musisi-musisi muda yang memang kepengen jadi penata musik film. Yang komposer itu penata musik? Iya, yang komposer itu penata musik. Saya kan masih awam nih. Iya, nggak apa-apa kan. Itu aja Mbak. Terus kalau bicara komposer ya kan, bahasa kerennya komposer ya. Tadi penata musik ya. Sebenarnya gini, komposer itu memang istilah umum bagi mereka yang memang berkemampuan bermusik dan menciptakan karya sendiri. Gitu. Kalau komposer itu memang menghasilkan, mencipta itu macam-macam. Ada yang memang end resultnya itu untuk lagu, ada yang end resultnya itu menjadi musik terapan, jadi musik iklan gitu, dan juga jadi musik film. Nah, kalau aku memang sejak tahun 97 tuh lebih banyak ke yang sebelah kanan nih, musik iklan sama musik film gitu. Musik iklan dan musik film. Jadi tapi memang awalnya tuh perjalanannya musik iklan dulu. Setelah itu kalau nggak salah sekitar 10 tahun kemudian tahun 2007 aku baru masuk ke dunia musik film. Gitu. Nah kita flashback sedikit ya. Bicara musik iklan itu sejak kapan itu? Iya. Musik iklan. Kalau musik iklan itu memang sejak tahun 97. 97. Sebenarnya awalnya ketika aku tuh sebenarnya kepengen sekali bisa kuliah musik di Boston, di Amerika. Pengen sekali gitu. Cuman papa nawarin waktu itu. Mungkin ya memang karena aku perempuan kali ya. Jadi maksudnya kayak yang
akan takut ya, namanya juga orang tua gitu. Gitu. Terus jadinya papa nawarin 2 pilihan ke aku. Yang pertama, aku boleh ke Boston tapi aku akan buang-buang duit. Kata beliau gitu. Terus yang satu lagi, ya udah kamu kerja ikut papa tapi kamu pasti dapat duit. Ya udahlah, aku pilih yang kedua akhirnya, karena udah tahu juga pasti ngelarang nih bapak kita gitu. Jadi ya akhirnya aku ke dunia musik film itu. Papahnya siapa sih? Jadi papa kan aku banyak yang tahu. Ada gitu. yang belum tahu ya. Jadi papaku namanya Pak Subiakto Priyo Sudarsono. Sebenarnya orang lebih kenalnya dengan julukan Pak Bi. Pak Bi ya, itu guru saya juga. Oh iya. Wah, senang banget bisa ngobrol sama muridnya. Aku juga muridnya. Sama. Kita muridnya terus anaknya lagi ya. Kemudian memang awalnya beliau memang punya satu advertising agency namanya Hotline Advertising. Dan beliau memang karena tingkat seninya juga tinggi banget gitu. Jadi beliau memang sempat jadi sutradara iklan gitu. Oh, sempat sutradara iklan. Tapi dia memang begitu ada idea ya ke kliennya pasti present sendiri, direct sendiri, semuanya sendiri dikerjain gitu. Itu dulu bikin yang tagline iya, Kopiko, gantinya ngopi itu papa gitu. Sampai sekarang masih inget ya orangnya? Iya, sampai sekarang masih. Nah terus kalau bicara tadi karya jingle ya, Mbak Tia sendiri, itu kan dari tahun 97 ya tadi bilang? Iya, berawal di tahun 97. Itu ada, mungkin Sobat Kang Ridwan ada yang hitsnya apa ya, paling hits? Oke, kalau di tahun 90-an tuh sebenarnya banyak gitu, kayak kalau sebutin kayaknya banyak banget. Banyak. Sempat yang waktu itu untuk public service advertisement, apa namanya, yang sekolah, yang sidul, ayo sekolah itu, gitu. Terus udah gitu, mana lagi selain di McD? Mana lagi selain di McD itu. Terus udah gitu di tahun-tahun 2000-an tuh itu ada Agung Podomoro sama ada Wadimor. Wadimor tuh yang sarung. Oh iya. Bentar lagi. Itu kok bisa jadi ke komposer ya? Itu perjalanan awalnya gimana itu? Oke, jadi tuh kecilnya gimana deh? Boleh dari kecilnya. Oke, jadi sebenarnya waktu itu aku tuh memang masa kecil yang memang agak telat ngomong ya, jadi ngomongnya itu gak jelas gitu, tapi suka lincah kemana-mana gitu. Bukan apa speech delay ya, bukan ya? Aku nggak tahu istilahnya apa. Kayaknya belum ada tuh istilah itu kan waktu itu ya. Karena kan istilah itu kan baru keluar setelah COVID kan. Ya itu dia. Dulu nggak ada. Telat ngomong aja. Telat gitu. Ngomong terus kalau papa mama bilang aku tuh termasuk yang hiperaktif gitu. Sampai waktu itu kan papa punya ini apa di rumah tuh punya organ yang kayak apa namanya, kayak Erickson apa ya, pokoknya yang ada injekan kakinya di bawah gitu tuh. Piano bukan ya? Bukan, organ tuh dulu. Jadi dia dua dua layer. Terus udah gitu aku ya suka aja gitu. Sedikit gitu aku manggil Bam nyanyi gitu. Terus udah gitu buku cerita aku jadiin partitur gitu. Nah dari situ papa tuh ngerasa oh ini harus dimasukin sekolah musik. Jadilah aku masuk Yamaha Musik Indonesia. Waktu itu ada kelas KMA. Aku di situ, aku taunya not balok duluan. Aku nggak tahu abjad. ABC dia nggak ngerti. Ngertinya cuma kunci G, kunci F, terus crash, small gitu. Aku taunya begitu. Terus udah gitu sama waktu itu karena memang aku agak telat ngomong. Nah jadi belajar vokal juga di Bina Vokalia. Waktu itu guru aku tuh langsung almarhum Pak Pranajaya. Karena harapan mereka aku bisa ngomong jelas gitu. Tetap aja yang jelas nyanyi. Ngomongnya nggak jelas-jelas. Nyanyinya jelas. Nyanyinya jelas, ngomongnya nggak jelas-jelas. Pas ngomong nggak jelas. Nggak jelas. Iya. Bisa ya, gitu-gitu. Waktu kecil. Oke. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu maksudnya apa. Nah, begitu pas lagi emosi gitu kan, langsung jelas. Gitu. Lagi emosi keluar. Iya, tapi cuma itu doang bisa ngomongnya gitu. Makanya akhirnya sama papa mama di sekolahin gitu. Itu terus umur berapa tahun tadi? Umur 3 tahun. 3 tahun. Terus setahun kemudian umur 4 tahun aku dipindahin. Jadi dari yang organ elektron itu
terus dipindahin ke piano. Jadi akhirnya aku belajar piano. Umur 6 tahun aku pindah sekolah. Jadi sekolah musiknya namanya Yayasan Pendidikan Musik. Dulu masih di Manggarai. Itu apa namanya, piano klasik aku belajarnya. Itu selama 7 tahun. Buset. But di kelas 6, umur 6 tahun? Umur 6 tahun. 7 tahun di situ? Iya, 7 tahun di situ. Tapi kan in the meantime, jadi nggak cuman piano klasik doang yang aku pelajarin. Nah, dulu tuh kalau nggak salah di awal tahun 90-an, itu tuh kan sempat ada satu stasiun swasta yang memang tuh sebelum acara dimulai itu suka ada video klip gitu tuh. Nah, salah satunya aku ngeliat video klipnya ada satu pemain saksofon asal Belanda namanya Candy Dulfer. Jadi begitu pas ngeliat Candy Dulfer, wah gila, keren banget gitu kan. Udahlah beliau seksi, terus rambutnya kriwil-kriwil, main saksofon pula gitu, alto saksofon gitu. Keren lah pokoknya kalau buat aku. Terus aku bilang sama papa, aku mau dong kayak dia gitu. Udah, terus karena papa juga waktu itu bolak-balik Jakarta Singapura karena memang tuntutan pekerjaannya beliau gitu. Begitu sempat begitu pas kemana kunjungan ke beberapa kali gitu, terus pulang ke Jakarta tuh bawa alat musik. Jadi alat musik macam-macam tuh, nggak cuma alto saxophone dibawa, ada sopran saxophone, terus ada ini klarinet. beliin. Terus ada trompet waktu itu, trompet tapi buat adikku Dion kan. Terus udah gitu Sati tuh adikku yang paling kecil dibeliin flute gitu. Jadi biar yaudah deh sama-sama deh belajarnya gitu. Terus aku nanya sama papa, kenapa mesti klarinet yang dibeli gitu? Karena aku kan pengennya saksofon. Ternyata kata papa, kalau misalnya jadi waktu pas beli itu dia ketemu sama salah satu pemain tiup dari luar. Terus dia bilang, oh mau buat anaknya, iya. Kalau mau belajar dulu, mendingan belajar klarinet dulu. Karena kalau belajar klarinet, dia tuh basic. Nanti mau belajar saksofon, mau main saksofon, mau main apa aja tuh alatnya. Pokoknya yang penting klarinet basic. Udah bisa klarinet, pasti bisa saksofon. Basic alat tiup ya? Basic alat tiup. Oh, nanti kita tes ya. Siap. Oke, lanjut terus. Gitu. Terus ya udah akhirnya itu SD kelas 6, pokoknya antara SD kelas 6 SMP kelas 1 lah. Jadi aku akhirnya belajar klarinet, terus kemudian nyambung saksofon akhirnya. Jadi menguasai keduanya, tapi memang belum expert amat, tapi setidaknya sudah bisa gitu. Ya, hobi lah jadinya. Cuman kan akhirnya menjadi multi instrumentalis kan jadinya. Piano bisa, klarinet bisa, saksofon bisa, vokal bisa. Karena kalau di musik vokal itu diconsider as instrument gitu. Oh, jadi sebetulnya kan kalau bicara arrangement musik itu kan kadang butuh inspirasi dari berbagai macam instrumen alat musik juga ya? Iya, dan butuh pengetahuan tentang alat musik itu sendiri. Memang sih untungnya kan kalau aku pegang klarinet itu termasuk instrumen woodwind. Jadi kalau udah woodwind tuh, woodwind tuh memang ada sectionnya. Jadi ada keluarganya kalau di orkes. Ada flute, ada oboe, ada klarinet, ada basun gitu. Nah, gitulah. Oh, udah tau lah wilayahnya begitu. Terus, kalau brass, gitu. Jadi kita kalau mau bikin aransemen tuh nggak nyusahin pemain gitu. Akhirnya terjun ke lapangan. Waktu itu tahun 98 ketika pertama kali jadi konduktor. Itu aku belajar langsung gitu. Belajar langsung, ngobrol sama musisi senior. Oh, ternyata nggak boleh begini. Oh, ya udah ngerubah sampai orkestrasi gitu. Berarti itu lebih ke musisi dulu ya awalnya ya? Iya. Nggak ada arahan ke arrangement musik awalnya ya? Kan kalau musisi itu berarti memang sudah berani menjadi komposer dan sudah menjadi arranger gitu. Jadi kalau kita sudah memikirkan satu lagu ini melodinya seperti ini, oh harus dibikin instrumentasinya begini, berarti kita otomatis sudah menjadi komposer dan arranger. That's the basic gitu. Tapi memang aku sering banget dapat pertanyaan seperti Kang Ridwan nanyain ke aku karena orang bingung sekarang aku nyanyi. Ya udahlah emang lagi kepengen nyanyi aja. Kebetulan kan ketemu kayaknya dengan Mas Alek juga ya. Iya, ternyata ketemu jodohnya ketika nyanyi. Kayaknya itu kombinasi yang cocok dan cocok buat bikin lagu kan. Iya, akhirnya sejak kita menikah kita
kolaborasi seumur hidup. Ya, bukan collab, bersatu itu. Oh iya, itu bersatu ya, iya. Jadi satu. Nah, ini basic komposer itu kan tadi komposer kan dikenal oleh orang tuh kan kebanyakan kompos ya. Iya. Yang orang tuh lebih banyak kalau nggak komposer, konduktor. Konduktor. Karena pada waktu itu tahun 98 aku tuh menjadi konduktor di umur 19 tahun. 19 tahun. Dan iya, waktu itu usia yang emang mungkin buat orang-orang yang dulu tuh, muda amat. Nah, gitu. Konduktor tuh yang ngareng. Yang begini, konduktor yang mimpin gitu. Terus biasanya kita ada satu kertas chorus gede gitu karena isinya semua instrumen. Terus di depan aku tuh ada teman-teman musisi gitu, section. Iya itu. Itu. Iya, itu. Aku jadi konduktor. Squidward kan ya. Impiannya dia, impian Squidward. Oh, Squidward mau jadi itu ya, mau jadi konduktor juga. Iya kan konduktor ya? Ada ya si Squidward dia nge-arrange beberapa. Oh, gitu. Oke. Nah, itu menarik nih. Umur 19 tahun sudah bisa jadi konduktor. Itu punten ya, apa karena bapak atau memang karena prestasi sendiri? Oke, aku tidak bisa, ya nggak apa-apa. Aku tidak bisa menampik bahwa memang papa tuh encourage aku. Mengencourage kan? Mengencourage untuk itu gitu. Bahkan memang beliau sendiri juga bilang sebenarnya personal branding pertama beliau itu, klien pertama adalah saya. Jadi di branding, cuman kan beliau kan nge-brandingnya begitu ya. Berarti kan aku harus menyusulnya dengan ilmu musik yang serupa dong. Oh, gitu. biasanya kan brand. Ini personal branding pertama, uji coba. Iya, uji coba kan. Kesian deh saya. Kan berhasil. Oh, ya alhamdulillah berhasil. Terus juga dari segi musiknya juga ya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi memang dibantu sama beberapa musisi senior seperti ada Mas Lunggo yang main trombon, itu yang ngajarin aku, Mas Lunggo Suryo Putro namanya, sama satu lagi Kang Iwan Wiraj gitu yang percussionist. Beliau juga ngajarin, dia kalau nulis tuh, oh kalau string itu begini, kalau brass begini, wilayahnya begini. Ntar kalau nggak begini nanti dimarahin sama musisi-musisi. Ya bener begitu pas pertama kali latihan tuh, dreng gitu, langsung lo semua musisi nyamperin aku. Gak bisa begini nih Tia, ini begini. Waduh, ya. Tadi benerin gitu. Itu kecapnya mungkin nggak semua musisi kalau misalnya begitu disuruh begitu gitu, benar-benar dihadapin sama semua musisi, terus kita disuruh ngaransemen sendiri pertama kali loh, Kang, kagak tahu, kita tuh emang basicnya cuman piano klasik dan segala macam. Ya itu rasanya mungkin nggak mungkin sih musisi ngadepin yang lain gitu ya, mungkin nyalinya kayak gitu tuh nggak mungkin. Kan biasanya mah kalau jadi konduktor tuh pokoknya ada yang lulusan conducting atau at least lulusan orchestration. Aku enggak, pokoknya zero sama sekali, karena ya itu mungkin juga papa juga ngerasa bahwa kayaknya ngerasa bersalah kali ya, aku nggak boleh ke Boston. Jadi ya udah di ini, dia maunya apa, belajar orkestrasi, ya udah nih dikasih gitu. Diberikan jalan lah ya. Diberikan jalan karena tapi kan yang mau sendiri kan. Iya. Di tapi usia 19 tahun kan. Di usia 19 tahun. Aku juga mau gitu karena memang pada waktu itu semangatnya kan kepengen belajar conducting, belajar orchestration, belajar, kalau istilah di sana tuh kalau musik film tuh film scoring namanya. Jadi pengen belajar film scoring, pengen belajar arrangements yang bener kayak gitu. Tapi kan nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi emang dari kecil ini sudah ke area musik ya arahannya itu. Sehingga kalau bicara sekarang jadi seorang komposer tuh pengalaman yang dari kecil itu tuh terbawa ya, bisa mengkompos. Iya. Nah, yang komposer musik yang saya lihat tuh salah satunya tuh ayat-ayat cinta ya. Oh iya, kalau itu ya. Jadi waktu itu memang alhamdulillah jadi cita-cita tercapai gitu. Sebenarnya cita-cita waktu itu awalnya tuh memang jadi penata musik film, tapi emang Butia cita-citanya banyak sekali. Jadi semuanya emang harus diwujudin satu-satu, semua mau gitu. Jadi waktu itu makanya karyanya banyak. Lanjut. Betul. Jadi waktu itu jadi penata musik film tuh cita-citanya itu waktu aku SD, Kang. Dari SD itu udah ada cita-cita. Jadi waktu itu aku ngelihat film E.T. Extraterrestrial itu, yang direkturnya itu kalau nggak salah namanya Steven Spielberg. Kemudian penata musik filmnya John Williams. Suatu hari aku sama papa mama itu ngelihat ada satu video. Jadi John Williams tuh kayak
behind the scene gitu. Wah, depannya orkestra, atasnya tuh yang emang di depan dia tuh layar gitu, kayak gitu. Aku cuman bilang, "Pak, Mas, someday I'm gonna be like him." Udah, gitu doang. Terus sempet lagi lah si papa protes. Tia, udah ya, Tia di bidang papa aja ya, di advertising, periklanan segala macam. Terus aku cuma bilang gini, gak mau, aku masih mau jadi pewarta musik film. Gitu. Papa bilang, nggak bisa Tia, dunia film tahun 90-an sempat mati suri ya, gitu. Nggak bisa Tia, dunia film nih sekarang lagi stuck gitu. Terus itu aja kru film aja sama papa sekarang kerjanya nginin iklan gitu. Udah tuh mesti ketahan lagi sampai akhirnya tahun 2007 lah cita-cita itu tuh tercapai. Film pertamanya Sang Dewi, film kedua tuh Ayat-Ayat Cinta. Pertama kali aku ketemu sama Mas Hanung. Dan rasanya tuh waktu pas film Ayat-Ayat Cinta, aku perlu bekerja sangat keras gitu. Karena basic untuk ilmu musik film kan memang nggak ada gitu. Jadi cuman bekalnya waktu itu cuman ya udah aku bisa bikin musik iklan, aku bisa orkestrasi, ya udah. Tapi kan tentang dramaturgi film dari awal sampai akhir itu kan aku memang nggak nguasain sama sekali. Jadi memang harus belajar lagi gitu. Nah itu untuk supaya bisa ya, karena kan belajarnya, pengen tahu belajarnya kayak gimana saat itu? Aku tuh belajar dari project satu ke project lain. Jadi learning by doing, dengan pengalaman. Dari awal tuh aku memang sempat magang juga sama papa jadi clapper boy. Nah, clapper boy jadi di situ tahu kayak shot itu apa, scene itu apa, kemudian produksi itu ada pre-production, production sama post-production tuh aku akhirnya tahu gitu pengetahuan itu. Cuman segitu doang gitu. Ya udah selebihnya mengasah skill, mengasah rasa, ingat kalau misalnya lagi ketemu scene, misalnya kayak suami istri berantem gitu, jadi ingat, oh iya rasanya kayak gitu ya, udah, akhirnya aku bikin musiknya begitu kayak gitu, jadi rasanya lebih dapat, feel-nya lebih dapat gitu. Terus kan anggaplah keterampilan itu kan bisa dibangun ya. Iya. Tapi kalau bisa kenal dengan Mas Hanung kok bisa masuk, kan mungkin banyak juga orang yang bisa kompos musik ya. Itu bisa collab dengan sutradara ya? Atau iya, apa? Sutradara. Jadi Mas Hanung tuh adalah sutradara yang aku kenal tuh, beliau sutradara hebat. Pada masanya beliau itu sutradara yang buat aku itu idealis gitu. Dari beliau aku juga banyak belajar. Dari Mas Hanung ya, dia cukup keras kalau untuk sama aku, keras. Jadi kayak berasanya tuh udah bukan rekan kerja, tapi berasanya kayak ya udah kayak ngilangin adek gitu, gitu. Jadi kayak sedekat itu gitu. Kemudian makanya Ayat-Ayat Cinta tuh bisa begitu gitu. Memang energi yang dihasilkan dari hasil kerja itu tuh juga jadi membuat penonton itu terinfluence, terbawa gitu. Ya. Terbawa gitu. Karena pas saat bikinnya juga energinya seperti itu. Energinya seperti itu. Dan memang pada waktu itu aku yang memang baru banget. Istilahnya tuh emang anak baru banget gitu kan. Itu benar-benar harus mengeluarkan effort yang lebih gitu untuk bisa mencapai film Ayat-Ayat Cinta yang durasinya itu 2 jam lebih kalau nggak salah. Itu ya 7 reel. Iya. Jarang-jarang kan dulu film Indonesia di atas 2 jam kan? Jarang. Dan memang Ayat-Ayat Cinta sangat fenomenal. Fenomenal kan. Nah itu kok bisa dipercaya? Kan maksudnya orang baru lah. Iya, makanya aku juga nggak ngerti. Aku aja nggak paham, nggak tahu gitu. Emang kenal sebelumnya dengan Mas Hanung? Belum. Kok tiba-tiba ditunjuk? Kan ada yang lain yang lebih bagus kali. Mungkin tanda petik gitu ya. Aku juga nggak tahu. Tapi beneran, karena bekal aku tuh waktu itu film pertama. Sang Dewi kan. Itu pertama kali banget aku masuk ke pintu dunia film. Waktu itu sutradaranya namanya Mas Dwi Ilalang. Mas Dwi yang memang juga jadi direktur pertama kali di Sang Dewi itu, dan kita berkolaborasi, istilah sekarang collab ya gitu. Collab berkolaborasi
Terus ya alhamdulillah juga aku juga bisa bisa pergi ke Hong Kong waktu itu untuk final mixing. Jadi aku juga bisa belajar banyak karena pada waktu itu aku juga terus terang peta buta tentang sistem sistem suara untuk film tuh seperti apa sampai now I know the basic gitu. Jadi akhirnya di film kedua dan itu tiba-tiba dapat Ayat-Ayat Cinta, itu tiba-tiba aja dihubungin. Terus tiba-tiba aja ditawarin. Gitu sampai semua selesai gitu. Kayak gitu. Jadi ya sampai kalau nggak salah penontonnya waktu itu 3.650.000. Iya. Pada saat itu kan tinggi sekali gitu. Tinggi sekali pada waktu itu. Sampai sampai banyak banget ya ibu-ibu pengajian datang untuk nonton Ayat-Ayat Cinta gitu. Waktu itu begitu. Itu heboh itu film. Wah, itu heboh banget. Tapi alhamdulillah gitu. Nah, abis itu baru bekal ke film selanjutnya gitu. Terus berlanjut ya. Tapi kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan Kang Ridwan tadi, aku merasa itu memang takdir ya gitu. Tetap selain kita skill udah punya nih semua segala macam. Tetap Allah juga yang menentukan. Yang penting tuh kita tuh ini aja, teguh pendirian aja. Aku mau jadi penata musik film, walaupun ngerjain iklan gitu, ngerjain jingle, ngerjain radio komersial gitu. Tetap teguh. Aku mau jadi penata musik film gitu. Oke, jadi nih Sobat Kang Ridwan, jadi Mbak Tia ini dari kecil karena sudah punya cita-cita yang tadi ya, penata musik film dan juga teguh pendirian. Terus prosesnya dilalui kan? Iya, semua proses dilalui. Alat musik. Betul, semua proses itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Jadi nggak bisa nih tidur-tiduran tiba-tiba bisa gitu. Iya, nggak bisa. Itu mah ujung-ujung gitu. Sundanya keluar. Jadi ya kan proses itu yang membuat kita di posisi sekarang kan gitu. Betul sekali. Oke. Komposer musik yang menurut Mbak Tia yang paling berkesan apa Ayat-Ayat Cinta atau ada yang lain? Film. Oke. Semua film dengan Mas Hanung itu buat aku berkesan. Karena setiap film yang diproduksi itu pasti punya tantangan produksi tersendiri. Selain Ayat-Ayat Cinta, karena waktu Ayat-Ayat Cinta itu aku merasa kayak this is the melting pot between me and Mas Hanung gitu. Kenal karakternya, kenal cara tutur. Karena kan gini, kalau menurut istilah perfilman, director is the one who tells the story. Jadi sutradara itu adalah orang yang bercerita, jadi menceritakan itu melalui film medianya kan. Jadi makanya itu aku ngeliat gaya tuturnya Mas Hanung begini nih segala macam gitu. Terus akhirnya ya setelah beberapa film terus ketemu Sang Pencerah, itu juga bener-bener memorable banget buat aku karena harusnya aku dapat Piala Citra. Cuman nggak jadi. Kenapa? Karena Dewan Juri diganti. Miris ya. Terus udah gitu aku tuh nggak pernah dapat Piala Citra, Kang. Beneran, aku nggak pernah dapat Piala Citra. Seumur hidup aku tuh nggak pernah. Tapi aku pernah dapat Asia Pacific Film Festival Best Music 2017. Waktu itu, iya, luar negeri. Piala Citra nggak pernah dapat gitu. Tapi hampir dapat ya waktu itu. Hampir dapat, Dewan Juri diganti. Gitu. Menentukan jadinya. Iya. Kemudian waktu Soekarno itu juga berkesan sekali, Kang, karena waktu Soekarno aku berangkat ke Moskow. Berangkat ke Moskow untuk recording live. Jadi itu untuk pertama kalinya komposisi dan orkestrasi aku dimainkan oleh pemain luar. Itu rasanya terharu sih. Alhamdulillah. Kemudian apalagi ya, wah banyak sih kisah-kisah yang ini ya, pokoknya Rudy Habibie juga, Habibie ini 123 juga itu juga berkesan. Itu juga berkesan. Banyak karyanya, bingung saya lihat di Wikipedia juga banyak nih. Iya banyak ya. Aduh, punten ya kalau sebanyak itu jadi kagak entah apal gitu. Gitu jadi iya, belasan tahun ya. Sekarang tuh sudah berapa tahun ya? Dia kan sejak tahun 2007 ya, Kang ya. Berarti ini udah berapa belas tahun tuh? 2007 ya. Berarti 17 ya. Iya, 17 tahun aku di dunia film. Gitu. Dan nggak mau ninggalin juga karena memang
music is in my blood, movie is my life. Gitu. Music is my blood, movie is my life. Music is my life. Oke, ya, emang sih sekarang jodohnya pemusik ya. Iya, kalau itu ya. Nyambung ya, Mas Alek. Nyambung. Is my life Bon Jovi. Asik. Iya, Bon Jovi. Lagu sakral itu. Lagu sakral. Kita kalau training nyetel lagunya Bon Jovi. Oh gitu. Ya, jadi kalau Bon Jovi nyala, Bon Jovinya habis, apa namanya? Denda. Kena denda kalau Oh gitu. Jadi berkesan buat teman-teman di kantor saya gitu. Luar biasa. Lumayan kan didenda 10.000. Oh iya, itu mah lumayan. Ikutan dong loh. Tapi dendanya dikasihin ke yang paling perform juga nanti di kelas. Jadi nggak masuk ke kas perusahaan nggak. Oh gitu kan. Baik. Hanya pas lagi training aja. Oh, pas lagi training aja. Kita nyalain musik biar on time. Iya. Gitu. Kayak tadi kan bicara komposer. Nah, ini kan banyak, saya bingung nih yang mana dulu. Nah, sekarang film katanya. Ada film ya? Oh ya, itu ada film, cuman karena kan aku memang nggak terlalu fokus ke penyutradaraan ya, gitu. Sempat satu film, Kehormatan di Balik Kerudung. Oh, sempet di sutradara itu? Sempet, cuman itu cuman sekilas, jadi nggak terlalu berkesan gitu. Jadi yang berkesan tuh ya justru malah yang memang untuk musik filmnya itu, gitu. Ini kan banyak cita-citanya dari kecil ya. Iya. Jadinya. Tapi satu-satu kan, udah dikerjain, ini udah dikerjain. Nah, selanjutnya ini nih, ini apa nih? Mau cerita? Nah, jadi ini Kang, di tahun 2020 aku memang mulai menulis karena memang ada beberapa kisah hidup yang mau aku tuangkan gitu. Mau aku tuangkan ke dunia literasi pada waktu itu. Jadi, dan ini pas banget, waktu itu ada novel pertama aku judulnya Panggil Aku Mama. That's the first time. Launchingnya itu di tahun 2020 tanggal 20 Mei kalau nggak salah. Pandemi ya? Pas pandemi. Dan ternyata pas ulang tahun Mas Alex juga. Beneran banget? Iya, kebetulan banget, aku juga nggak tahu. Padahal kita belum ketemu, yang cuman ya udah cuman yang DM-an aja. Terus kemudian 2 tahun kemudian muncullah novel ini, Anak Tak Bernama. Bedanya waktu itu, jadi waktu Panggil Aku Mama, aku menulisnya berawal dari skenario. Awal dari skenario udah jadi, kemudian karena pandemi, terus jadinya aku menulis, aku pindah wahana. Jadi dialih wahanakan. Waktu itu aku dibantu sama Mas Oksan. Mas Oksan itu penulis indie juga, yang juga seorang editor, gitu. Oksan penulis lah gitu. Kemudian kemudian yang memang benar-benar format yang novel banget ini, Anak Tak Bernama. Jadi bukan alih wahana gitu. Jadi ini memang benar-benar aku menulisnya, nafasnya tuh nafas novel. Oh, ini novel jadi jatuhnya? Novel jadi jatuhnya. Berdasarkan pengalaman pribadi? Ya, berdasarkan pengalaman. Jadi based on, terus diramu ceritanya. Dan aku kebetulan suka kucing. Pernah ngebantuin kucing melahirkan anak-anaknya gitu. Jadi bidan dadakan. Jadilah inilah gitu. Jadi bukan cerita kucing kan di dalam, bukan? Ada cerita kucing. Oh, ada cerita kucing. Tapi basicnya adalah jadi cerita seorang ibu tunggal dan anak-anaknya. Jadi anak tuh kan ada anak kandung, ada anak sambung. Nah, ada ceritanya semua di sini gitu. Oke, siap, mantap. Kalau mau pesan ini kemana nih? Kalau mau pesan ini bisa DM di Brave Books publisher. Jadi namanya penerbit Brave Books kalau nggak salah itu. Nanti ada buku nanti ini ya? Ada. Anak Tak Bernama. Betul. Pesan aja Anak Tak Bernama. Siap. Wah, keren ya. Bisa dipesan juga sekalian sama tanda tangan. Itu kata penerbit. Jadi begitu. Kalau mau kontak langsung tanda tangan bisa. Ya, bisa. Kayak suami saya. Kontak langsung mau tanda tangan, book signing lah. Itu sama suami ya, Mas Alek. Itu
Awalnya kenalan dari buku berarti? Dari buku. Padahal beliau kan basisnya Nugi ya. Iya. Gitu. Off band gitu dulu sama basis gitu. Terus emang musik banget segala macem. Nggak nyangka aku ketemu seorang basis yang seneng baca gitu. Jangan-jangan modus itu. Terus apa namanya, karena beliau emang pembaca novel-novel aku, terus jadi minta ketemu, minta book signing, tanda tangan. Iya. Tambah lagi modusnya. Modus kedua. Modus kedua. Waktu itu ya udah ketemu kita di satu tempat. Tadinya Mas Alex gak bisa gitu, cuman begitu pas aku nyampe ke tempat temanku 5 menit kemudian, loh kok dia nyampe? Ya udah ini dia langsung nyodorin buku kan Mas Alex, tanda tangan dong gitu, udah tanda tangan, ngobrol, kita main satu lagu, abis itu improvisasi sesuai sama bagian masing-masing, sesuai sama instrumennya masing-masing gitu. Itu 4 jam loh Kang. 4 jam sessionnya? 4 jam sendiri. Collab-nya itu? Terus yang bikin apa? Video klip itu? Kalau itu setelah itu, jadi itu kan di tahun 2022 kan. Karena ini kan juga Anak Tak Bernama juga launchingnya waktu itu di tahun 2022. Ini pas ulang tahun aku, tanggal 2 Maret. Oh iya. 22 bulan? Bulan Maret waktu itu. Ketemu sama beliau akhirnya bulan Juni. Bulan depan. Iya. Apa namanya? Ketemu sama beliau di bulan Juni. Kemudian waktu itu aku mengeluarkan single pertama Hubunganku di bulan November tahun 2022 juga. Habis itu memang ada kewajiban untuk interview radio. Jadi radio visit aku ke Bogor sama Bandung. Tapi pada waktu itu aku sudah pokoknya sudah ready waktu itu single kedua. Waktu itu memang single kedua itu memang rencananya rilis di Januari 2023. Terus aku tuh lagi persiapan single ketiga. Kebetulan single ketiga ini, wah pengen collapse gitu kan. Tadi memang nggak sama Mas Alex, cuman terus begitu ini, oh enggak ternyata konsepnya diginin enak nih. Udah aku ini chat Mas Alex. Mas mau nggak sih kolaborasi sama aku ada single dan segala macam. Itu setelah tanda tangan buku. Setelah tanda tangan buku. Berarti yang modus berikutnya Terus jawaban beliau, oh ya boleh. Tapi kan aku bingung ya, di status waktu itu di status Facebooknya lagi sakit gitu kan. Masuk angin meren. Terus udah gitu Mas Alex bilang, oh yaudah tapi besok ya aku hari ini istirahat loh. Oh ya oke, kan udah ngeliat status gitu. Bener loh, besoknya nongol. Nongol udah diisi sama Bas gitu kan. Aku dengerin gitu kan, aku mesti ngecek kan. Keren gitu. Udah akhirnya cuma revisi sedikit. Terus udah gitu kita waktu bulan Desember ketemuan. Jadi aku selesai radio visit Bandung, balik ke Jakarta langsung tuh ketemu. Langsung kita mixing, mastering, terus rencanalah bikin video klip. Video klip tuh waktu itu awal Februari syutingnya kalau nggak salah ya. Awal Februari. Kemudian udah selesai dari PH-nya. Jadi di tanggal 10 itu single ketiganya muncul, Tak Mungkin. Tanggal 14-nya itu video klipnya. Terus minggu depannya aku dilamar. Luar biasa ya. Cepet ya? Cepet. Udah gitu minggu depannya lagi aku diperkenalkan ke kedua orang tuanya Mas Alex. Abis itu minggu depannya lagi nikah. Seminggu. Makanya kalau misalnya Akang nanya tadi, jadi gimana sih kisah pacaran? Emang kita kapan pacaran gitu? Kita nggak ada pacaran. Pacarannya ini dari sini. Gitu. Iya, kita nggak tahu ya perjalanan hidup ya. Iya, namanya juga takdir. Makanya kayak Akang tanya, kok bisa ketemu sama Mas Hanu? Itu memang semuanya takdir kan? Gitu. Ketemu Mas Alex juga takdir gitu. Berarti single yang ketiga, single terakhir itu ya? Apa nama lagunya? Oh, single ketiga itu adalah single ketiga. Single yang terakhir yang terbaru ini ada. Oh, 2023. 2023. Baru rilis di bulan ini. Judulnya Close the Door.
Close the door. Dari Bukan. Jadi lagu itu sebenarnya yang buat itu Mas Alex. Oke. Mas Alex itu bikin versi bahasa Indonesia. Awalnya instrumentasi, kemudian dipakein lirik. Judulnya Jangan Kembali. Nah, masuk ke part of soundtrack dari ini nggak apa-apa ya disebut seriesnya ya? Nggak apa-apa. Soundtrack Wedding Agreement The Series 2 gitu, masuk di situ. Kemudian karena buat aku I love the song, walaupun kisahnya tentang patah hati, udah mantan gitu, tentang begitu udah mantan gitu, but I love the song gitu. Aku tuh kepengen nyanyiin gitu. Cuman karena memang sudah saking jatuh cinta sama lagu itu, akhirnya aku minta sama temenku, salah satu temenku, namanya Tiana Enamorati. Beliau adalah orang Amerika yang tinggalnya di sini, sudah pokoknya lama sekali di Indonesia, di Jakarta. Ya udah, aku minta tolong translate gitu. Dan memang beliau kebetulan memang specialized untuk, jadi kalau untuk translate lagu gitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, she's the one lah gitu. Keren lah gitu. Udah, kalau nggak salah udah 2 lagu bersama Tiana, yang satu The Love I Have, itu juga terjemahan dari lagu single kedua aku, Cinta Yang Kupunya. Kemudian yang ini Close the Door gitu. Lagunya sedih sih, Kang. Tapi terus makanya aku orkestrasi sendiri, terus aku bikin aku mainin piano sendiri, aku orkestrasiin sendiri, nyanyi sendiri. Kecuali mixing mastering langsung Roma, langsung sama suamiku Mas Alex gitu. Tapi jadi sekarang mah lebih cepet ya, maksudnya bikin lagu. Boleh refnya? Gitu. Bismillah ya. Close the door behind you if you choose to step through. You leave me far behind. Pain that you try to hide is never gonna be denied. Just 'cause you said goodbye. Sedih kan? Sedih gak ngerti. Sedih gak ngerti. Padahal bulan lalu aku tuh lagunya Riang Gembira. Judulnya Aku Jatuh Cinta. Itu juga banyak ya. Dinyanyiin lagi juga boleh. Biar kalau ini bahasa Indonesia, ngerti pasti ya. Ngerti. Lagunya begini. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, tak bisa ku pungkiri, tak bisa ku hindari. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, tak bisa ku ingkari, tak bisa ku akhiri. Cintaku telah jatuh padamu. Gitu. Terinspirasi siapa nih lagunya? Pak ditulisnya di tahun berapa? 2022. Ya berarti inspirasinya ya Bapak inilah sebenarnya. Ini saya penasaran nih kan, Mbak ini kan banyak ya. Ini kita bahkan nanti belum ngomong ini turun 40 kg. Oh iya. Proses pencapaian semuanya ya kalau saya lihat kan. Itu supaya bisa seperti itu, apa sih yang Mbak Tia pikirkan saat itu, motivasinya apa? Atau adakah yang kebiasaan yang dilakukan? Karena kan nggak gampang ya ketika dari yang tadinya jingle misalnya tiba-tiba ke aranjemen musik film, komposer musik film gitu kan, terus sekarang ke nyanyi ya kan, terus nulis buku itu melatih skillnya itu seperti apa sih? Oke, kalau itu aku sebenarnya kan menjalaninya secara natural saja, tapi aku baru tahu nih ilmunya. Dari Om Budiman Hakim. Beliau adalah founders dari The Writers. Aku join komunitas itu. Om Budiman Hakim tuh mengajarkan kita itu tentang creative attitude. Jadi setiap hari kita harus kreatif. Tapi aku pikir juga iya juga, karena sebelum ketemu Om Bud gitu ya, dan dengan creative attitude itu, aku tuh merasa bahwa hidup ini harus terus berjalan. Kita itu di dalam hidup itu harus punya makna.
makna yang harus kita implementasikan untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk teman-teman kita, bahkan untuk masyarakat gitu. Jadikanlah kita sendiri itu menjadi berguna gitu, walaupun dengan bidang yang kita bisa. Itu sih yang itu yang menjadi berkesan, sehingga tetap memotivasi ya untuk melakukan suatu pencapaian. Betul. Nah, saya ingin tanya soal diet nih. Ya, sebelum ngomongin diet, ada makanan dulu. Lagi nggak diet kan sekarang? Sebenarnya lagi, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Demi Kang Ridwan. Tapi ini kayaknya enak nih. Mau yang mana nih? Aku pilih yang ini deh. Iya, sip. Dites. Saya temenin ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini selain Amor, ada yang lapis durian ya? Ada di Medan ya. Oh, di Medan. Padahal aku senang durian loh, Kang. Wah, Sama-sama. di sana banyak. banyak banget. Sama, kita juga senang durian. Durian tuh enak banget. Iya. Karena durian tuh kalau orang yang suka banget. Kalau yang nggak suka banget. Iya, itu. Pilihannya dua biasanya. Suka banget atau nggak suka banget. Cuman kalau aku memang suka sekali. Woi, suka banget nih. Mukbang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kita biasa berhenti aja apa ya? Enak banget. Kalau dulu langsung berat badan kan? Ya. Apa ambil makannya? Menyadul. Gak apa-apa. Ini enak kok, Kang, sumpah. Aku jadi lupa diet. Padahal aku nggak boleh makan roti. Tapi ini enak banget, sumpah. Aku jadi pengen makan lagi. Nggak boleh. Cuman nggak apa-apa. Waduh, makasih banyak. Ini enak sekali. Dan aku makan roti itu baru sekarang. Jadi kemarin kan memang sempat ngejalanin diet lagi tanggal 7 Desember kemarin. Mungkin kayak percobaan kedua lah ya untuk menjadi kurus kembali. Mas Alex aja nggak pernah ngeliat aku makan roti sejak itu. Ini baru sekarang kan ya, gitu. Nggak pernah. Wah, rekor nih. Makasih ya udah mencobain. Sama-sama, Kang. Nah, kalau yang waktu itu percobaan pertama yang aku turun 40 kilo. Waktu itu memang karena fatty liver kan. Kemudian aku mencoba untuk turun berat badan, mengurangin apa yang diminta oleh internis, antara lain minyak itu nggak boleh, terus santan tuh nggak boleh, gitu. Terus kemudian ya udah aku sendiri yang memang meridus gula gitu, terus nggak nasi, terus ya udah akhirnya jadi turun 40 kilo. Turun 40 kilo. Tapi memang kalau misalnya kita tidak gula gitu ya, nggak mengkonsumsi gula sama sekali, itu memang itu berpengaruh memang terhadap kulit kita, rambut kita gitu ya. Karena memang ternyata gula itu memang menyebabkan inflamasi ya kalau nggak salah. Begitu kan ya, banyak efeknya lah. Banyak efeknya. Nah, terus makanya jadinya turunlah. Aku tuh tadinya dari 92 kilo. 92. Tadinya 92, udah banget. Turun jadi 52 kilo pada waktu itu. Mantap. Sempet waktu itu setelah orang pada tahu aku turun 40 kilo, aku sempet bablas ke 50 kilo. Turun lagi. Tapi abis itu memang karena papa juga ngelarang kan, kayak yang gak usah terlalu kurus kayak. Nanti papa nggak kenal anaknya lagi. Beda soalnya tampilannya. Iya, tampilannya beda banget kan. Nah, kemudian 40 kilo berarti kalau misalnya dari 52 turun ke 50 berarti turun lagi 2 kilo kan. Jadi kayak yang memang totalnya tuh 42 kilo aslinya. Sebelum papa bilang stop, aku tuh udah mau jadi vegan, udah mau jadi vegetarian. Terus udah gitu papa bilang stop, udah deh makan normal, kamu udah kurus gitu. Ya udah, aku makan normal. Begitu makan normal, kemudian makan normalnya itu berlangsung bertahun-tahun. Di atas normal deh. Iya, di atas normal, lama-lama di atas normal.
Waktu itu aku masih sempat bisa keep it up di 65. Buat aku untuk tinggi badan aku 65 kilo itu masih oke gitu. Nah terus tapi kalau sekarang waktu itu awalnya aku memutuskan untuk aku harus ikut program diet lagi. Itu aku beratnya di 87,6. 87,6. Tapi 87,6 kan tidak segede 92. 92 ya. Beda ya 892 dulu dengan 87,6 setelah hasil olahraga kan mungkin olahraga dulu kan. Iya. Olahraganya sih cuma yoga. Cuman memang dietnya ketat sekali. Gitu. Iya. Saya dulu kan pernah di 85 kilo juga. Terendah saya tuh di 60 kilo apa 56 ya saat itu ya. Wah, banyak banget dong. Iya, cuman kan masih kalah. Saya hampir 30 kilo, tapi kan kalau berarti udah 42 kilo kan. Nah, iya, 42. Karena startingnya kan saya di 85. Betul. Di 92. Dan sekarang ya naik lagi, cuman kan ya karena olahraga ya, jadi nggak kayak dulu gitu. Betul. Aku juga olahraganya juga nggak terlalu, tapi aku juga nggak terlalu nge-gym banget ya, maksudnya karena memang ada permasalahan di sekitar tulang. Jadi memang dokter aku menyarankan udah jalan kaki aja. Oh, olahraganya. Jadi iya, aku biasanya karena mungkin kalau di Jakarta kan memang kalau udah agak-agak siangan tuh kan pasti panas banget gitu ya, gitu. Jadi akhirnya aku jalan di rumah. Ruang tamu, ruang keluarga, bolak-balik aja begitu. Sampai tergantung kita, tapi memang mesti gradually ya. Jadi misalnya kayak 12.000 langkah sehari. Oke, bertahap. Bertahap 12.500 langkah juga sehari. Itu mungkin bisa dilakukan in the next 2 weeks gitu, 2 minggu gitu kayak gitu. Aku juga lagi ngejalanin itu, Kang. Lumayan membantu sekali. Dan benar-benar berasa ngebakar memang. Gitu. Ditemenin sama suami? Nggak, masing-masing. Kalau suami cuman, ayo terus, ayo terus, gitu. Lagi kita yang jalan. Tahu-tahu di drop di sini, dijemput di sana. Semangat. Iya, langsung, ayo terus, semangat, gitu doang. Iya. Tapi memang betul sih ya, kalau ngomongin turun berat badan tuh kita nggak bisa ngandelin orang lain. Walaupun pasangan kita support juga kembali ke kita sendiri. Karena kita yang mutusin apakah kita mau sehat atau enggak kan. Turun berat badan kan bonus ya. Betul. Gitu. Targetnya adalah sehat kan gitu. Lebih baik kalau memang pasangan kita ikut juga ngebantu kan gitu ya, encourage ya. Syukur-syukur olahraga bareng kan gitu ya. Jadi saling ngingetin. Kan syukur-syukur olahraga bareng gitu ya. Kalau ini memang tahapnya masih mengencourage gitu. terus awas nabrak gitu kan. Belum ke olahraga bareng. Belum. Jadi terus gitu doang. Ayo gitu. Jadi dia yang konduktor ya. Pengalaman saya ini soalnya saya kan namanya olahraga juga ya. Kadang ada kalanya saya low gitu. Isi olahraga, oh iya ya, saya juga olahraga lagi gitu. Ada faktor itu. Tapi kalau saya sih lebih ke pribadinya aja sendiri. Karena hidup saya tidak diputuskan oleh orang lain. Oh iya dong. Kita yang mutusin diri sendiri. Kita harus memutuskan. Dan termasuk aku mau jadi apa? Nah itu dia. Yang memutuskan aku sendiri. Jadi kayak Mbak Tiani sekarang mau jadi komposer kan? Dari kecil kan diputusin sendiri. Makanya proses perjalanannya tuh ke arah sana kan? Lari-lari karena memang sudah punya cita-cita dari awal menjadi seorang komposer gitu. Betul. Maaf ya, saya agak kurang lancar bicaranya, Kang. Lagi makan. Enak. Ya, beresin dulu makan, minum dulu. Gak apa-apa Mbak, santai aja dulu. Punten ya. Aman. Saya mau minta tadinya. Minta apa tuh? Mau minta ini apa? Kan bisa alat musik ya? Oh iya. Tapi kan lagi makan. Bisa nggak nanya dulu udah makan? Aduh ini enak banget beneran. Bener Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Apa namanya? Amor Cakes. Amor Cakes. Nah, alat musik. Nah, sekarang bicara alat musik. Oke. Minum dulu. Minum dulu. Iya, Bu. Kehla. Seret. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu.
Nah, sini. Oh iya. Aman. Aman ya. Aman. Oke. Aman Mbak, situ aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, alat musik nih. Sekarang lagi senang ke klarinet atau gimana? Itu tapi beneran loh Kang, di situ tuh aku baru sadar waktu tuh nggak bisa kembali ternyata ya. Jadi kayak aku tuh kepengen balik lagi, jadi kepengen balik belajar klarinet yang sampai jago banget gitu, nggak bisa ternyata, nggak bisa. Itu udah terjadinya di SD SMP, kagak mungkin gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku coba nostalgia. Sekarang ini gitu. Bisa dites dong? Oh bisa dong. Klarinet tuh kalau suka nonton film SpongeBob, Squidward. Oh iya. Waktu kapan ya? Jadi waktu itu sempat satu malam gitu. Jadi kan aku memang biasanya tuh kalau lagi nge-gig tuh sambil nyanyi sambil bawa salah satu instrumen gitu. Karena memang kalau keyboard mah kalau ada gitu ya udah mainin gitu. Tapi kalau saya nggak ada kan ya udah aku bawa alto saxophone atau ya itu kemarin baru sembuh kan. Terus tiba-tiba ada yang bawa anak kecil, Squidward. Aku bukan Squidward. Alat musiknya. Iya, alat musiknya kan gitu. Ya, coba dites. Oke, Bismillah. Tarik napas dulu. Lagu apa ya? Kamu maunya lagunya apa? Sama masnya dong, tanya aja. Lagu siapa itu? Itu single kedua aku. Oh, lagu sendiri. Judulnya Cinta Yang Kupunya. Jadi kayaknya perlu nonton singlenya, nanti nyambung sama itu. Oh ya, harus. Nah, keuntungan punya lagu sendiri itu. Jadi kalau misalnya ini lagi begini nih, ya kan? Kang Ridwan lagi wawancara aku. Aku mau main gitu. Terus mainin lagunya, ya udah lagu sendiri. Karena punya lagu sendiri. Nggak usah punya orang lain. Nggak usah punya orang lain. Bangga dengan ciptaan sendiri. Nah, begitu. Wah, keren nih. Ini mudah-mudahan banyak menginspirasi ya buat Sobat Kang Ridwan di rumah. Ada tips nggak buat Sobat Kang Ridwan? Oke. Jadi untuk Sobat Kang Ridwan yang juga Sobat Mbak Tia. Ya, betul. Betul dong. Nah, jadi kalau kita itu kalau udah percaya bahwa kita bisa, itu kita memang harus percaya bahwa kita bisa. Kalau kita sudah punya satu cita-cita, harus bisa bisa ajak gitu ya, harus bisa tetap pada pendirian, pada cita-citanya gitu. Jadi suatu saat nanti akan menjadi kenyataan. Amin. Gitu. Amin. Wih, mantap. Berarti makasih banyak sudah sharing. Sami-sami Kang Ridwan. Ada satu sesi lagi. Apa tuh? Jawab cepat. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Sebutkan tokoh yang menginspirasi Batia. Indonesia apa luar? Indonesia. Kalau tokoh yang menginspirasi itu, tapi ada 2 orang sih. Oh, boleh, nggak apa-apa dua-duanya. Pak Bi sama Alex Kuple. Habis bapak sendiri. Iya dong, udah duanya tokoh gitu kan, sama-sama legend ya udah. Oke. Pilih seblak atau bakso? Aduh, itu pilihan sulit. Bakso. Oh, bakso. Oke. Ayo deh pilih bakso ya. Nyanyi atau kompos? Itu juga susah pilihannya. Dua-duanya. Satu dong, satu. Berat. Satu. Pilih satu. Tapi kumaha atunya kan dua-duanya kayaknya dari hati.
Berat ya, terlalu berat. Berat, terlalu berat. Oke deh, gak apa-apa. Saksofon atau klarinet? Klarinet. Klarinet. Karena baru sembuh. Terakhir, duren atau kopi hitam? Duren! Hidup duren! Terima kasih banyak Mbak Tia sudah Sami-sami, mampir di Kak. sini. Ya, sehat selalu, sukses selalu. Langgeng dan balik ya. Amin. Makasih. Sukses juga untuk Kang Ridwan. Siap, amin. Amin. Terima kasih ya Mbak Tia. Sami-sami.